Pemirsa, sebuah warung di Cilacap, Jawa Tengah menyediakan makanan gratis bagi warga. Sebanyak ratusan porsi disediakan setiap hari untuk warga yang kurang mampu, mulai dari tukang beca, pemulung hingga juru parkir. Warung makan sedekah barokah di Jalan MT Haryono, Cilacap, Jawa Tengah ini sekilas sama seperti warung pada umumnya. Namun warung yang buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang ini menyediakan makan secara cuma-cuma alias gratis bagi warga yang membutuhkan. Meski tak memungut bayaran, namun menu yang disediakan di warung ini tak kalah dengan warung makan pada umumnya. Setiap harinya menu yang disediakan selalu berganti, mulai dari sayur lodeh, oseng kangkung, tahu goreng, ikan asin hingga ikan goreng tepung. Setiap harinya warung makan ini menyediakan 200 porsi makanan dengan aneka lauk pauk. Para pelanggan warung makan ini rata-rata warga kurang mampu berpenghasilan rendah seperti tukang becak, kuli bangunan, petugas kebersihan, juru parkir hingga pemulung. Sangat membantu sekali. Karena Ekonomi beras mahal sih. berapa Bu sekarang beras? Sekarang 17, 18 mahal lah. Ya bagi kita ya terlalu berat. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kami kan ada donatur, yang transfer, kirim uang, atau juga ada teman-teman donatur juga yang membawa beras gitu. Nah, ini yang kami gunakan. Sebetulnya berat banget ya Mas ya, karena sekarang sekilo kan udah hampir 18-20, tapi karena kami memang niat ya dari awal kami ingin membantu, jadi ya gimana caranya, dan itu pertolongan Allah luar biasa ya, akhirnya kami bisa ya sampai hari ini. Makanan yang disediakan di warung sedekah barokah ini merupakan hasil sumbangan dari donatur yang peduli kepada warga yang membutuhkan. Warung makan ini menghabiskan 20 hingga 25 kg beras setiap harinya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin, atau hadirkan saya Cika Multazam. Kita ke informasi selanjutnya. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa emak-emak di depan Balai Desa Surakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, masa meminta kepala desa turun lantaran dianggap tidak berpihak dengan warga. Mayoritas emak-emak diwarnai ketegangan di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas. Dalam aksinya, masyarakat di Desa Surakarta meminta kepala desa turun dari jabatannya yang diemban sejak 2021. Masa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan, kepala desa dituding hanya melayani para pendukungnya saat pemilihan. Masa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangani berbayar, hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Akan menyuarakan bahwa hari ini UU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai UU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa UU harus turun. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Masa akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Ya, masa mendesak penghentian operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Masa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri.
Usai memblokir jalan, massa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Massa menuding pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah P3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ya, mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan serta harga bahan pokok yang kian melambung. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang berlangsung di beberapa daerah. Ya, di Yogyakarta, massa menandatangani petisi mendukung hak angket. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa menuntut paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendukung, mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk memanggil, meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Massa aksi menilai server sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei quick count dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran. Adalah diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjadi. Ingat Pak, semua datang demo menjadi kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.